saya hormati Bapak Anies selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Habib selaku Imam dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Tidak lupa hadirin jamaah masjid At-Tawbah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran setiap pagi hari. Mari kita tanamkan rasa syukur kita kepada Allah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, karena pemberian Allah itulah yang terbaik. Salat dan salam kami aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang, dan sudah barang tentu contoh-contoh yang patut kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan pribadi, keluarga, ataupun di dalam berbangsa dan bernegara. Hadirin jemaah Masjid At-Tawbah yang saya cintai, sebentar lagi kita akan ada perayaan Idul Adha, ya Pak ya. Siap-siap, ya, namanya ada dua ya Pak ya, Adha dan Kurban. Ini mempunyai arti yang luar biasa. Kalau diartikan kurban, itu artinya dari kata asal kata korba. Korba itu dekat. Jadi kita kembali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya umat Islam yang diberi kemampuan disuruh untuk berangkat haji, yang berkesempatan juga ya, yang kebagian karena banyak yang ngantri. Nah, oleh karena itu itulah kurban. Jadi mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya dengan menyisihkan biaya yang tidak sedikit. Tapi ingat ya, ada hadis Nabi yang menyatakan gini: siapa yang diberikan kesempatan untuk berkurban, kok tidak mau kurban? Rasulullah mengancam, jangan datang ke tempat sholatku, jangan datang ke sholatku. Ini artinya gini Pak, bisa jadi itu perhatian, peringatan. Hei orang yang mau haji, kurban dulu, gitu. Gak usah datang ke rumah saya, gak usah datang ke tempat sholatku kalau tidak mau kurban. Kira-kira begitu kasarnya. Atau ada makna yang lebih tersirat. Orang yang gak pernah kurban jangan berharap haji. Artinya itu. Nah itulah ya. Jadi ya sebelum kita ke sana kurban dululah, karena biaya yang dibawa, yang dijadikan ongkos cukup besar. Nanti yang muncul kalau tidak bertahap, orang itu bisa beribadah yang lebih besar itu karena sedikit-sedikit jadi lulus. Ya, bersedekah itu melatih diri untuk menjadikan dirinya itu tulus untuk mengorbankan yang lebih besar. Makanya para alim ulama itu ada beberapa pendapat bahwa ada sedekah kurban. Sedekah kurban itu kalau dulu kan untuk anak-anak kecil latihan kurban gitu ya, latihan kurban. Dulu itu mengundang permasalahan, masa anak kecil kurban? Ya latihan nggak apa-apa. Silahkan di sekolahan, umpamanya dikelola latihan kurban boleh. Pak Guru Yahya boleh, Pak Guru. Nggak salah kan? Ya, umpamanya kita yang belum bisa berkurban, sedekah kurban. Jadi khusus untuk sedekah, untuk pengadaan kurban. Ya kan untuk pengadaan kurban banyaknya. Ya, umpamanya terpalnya, plastiknya. Ya memang itu disuruh untuk dibebankan kepada orang yang kurban. Tapi kita boleh bersedekah. 10.000, 20.000 itu persilakan, boleh aja, nggak ada salah.
Hadirin jamaah sungguh yang berbahagia. Nah itu kurban. Sekarang Idul Adha. Adha itu apa sih? Adha itu sembelihan, udhiyah. Jadi sesembelihan itu yang dimaksud di sana yang disembelih adalah hewan. Artinya apa? Potong sifat-sifat kehewanan. Udhiyah. Potong sifat-sifat kehewanan yang melekat kepada diri manusia. Jadi sifat-sifat kehewanan yang melekat kepada diri manusia diantaranya yaitu serakah. Nyemot Pak ya. Nyemot itu serakah, cerminan. Jangan ikutan nyemot. Udah kaya raya masih aja minta kepada orang miskin untuk dibebankan berbagai macam bentuk beban. Nah ini jangan sampai menjadi orang-orang yang serakah. Terus yang berikutnya yaitu orang yang suka ujub, merasa indah dirinya, memamerkan dirinya, indah, yang lain jelek, dirinya yang paling baik. Nah ini kalau diumpamakan itu kayak burung apa itu Pak, yang suka memamerkan keindahannya. Nah iya, jadi yang bulunya banyak banyak, nah merak, nah kayak gitu, itu yang memamerkan keindahannya. Ini ujub, nggak boleh. Ya jadi inilah sifat-sifat yang harus dijauhkan. Nanti kalau kita lihat lagi yang lebih parah, ya kayak hewan yang tidak tahu diri, ya kayak mohon maaf ya, umpamanya dia itu sesuka hatinya, sesuka kemauannya, ketika dia ada hajat langsung di situ. Nah itu juga tidak dibenarkan. Ya, jadi ada tempatnya, ada tata caranya kalau sebagai manusia. Nah inilah udhiyah. Ya potonglah diri dari sifat-sifat kehewanan. Ya, jadi harus dijauhkan. Ya, yang kadang-kadang orang itu tidak terasa. Nah, kalau sejarah kurban itu dari semenjak Nabi Adam. Cuma kalau kita perhatikan itu fungsinya agak berbeda dengan yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Adam memerintahkan kepada Qabil dan Habil itu meminta petunjuk mana yang benar itu. Kan terjadi sengketa ya, Qabil dan Habil. Qabil dengan Iklimah lahirnya, Habil dengan Labudha. Jadi Nabi Adam Hawa kalau punya anak sekali punya anak dua laki perempuan. Kalau dalam beberapa periwayatan sampai 20 kali melahirkan. Jadi anak dari Nabi Adam itu 40 hidup semua. Nah, ini terjadi ketidaksukaan kalau di dalam beberapa periwayatan Qabil dan Iklimah itu produk surga Pak. Jadi beda ya, produk surga. Nah, ada kesombongannya. Kenapa saya harus dinikahkan dengan Labudha yang produk dunia itu? Ini udah ada kesombongannya. Ini juga sifat-sifat hewan yang tidak boleh. Yang akhirnya terjadilah ketidakharmonisan. Karena tidak harmonis, maka Nabi meminta Nabi Adam kepada Allah ya Rabbi, harus apa yang aku perbuat untuk anakku? Kata Allah, berkurban apa yang dia miliki. Nah, Habil sebagai peternak mengambil hewan yang terbaik. Sedangkan Qabil yang orangnya sombong, dengki, hasud, ujub, ya merasa dirinya baik gitu ya, ujub, ngambil dari pucuk-pucuknya Pak. Gandum itu pucuk-pucuknya, kayak umpamanya jagung yang pucuk-pucuknya diambil. Bagus nggak? Nggak bagus kan? Saya anak petani, kalau membuat bibit jagung, yang pucuknya malah dibuang, yang ambilnya tengahnya, nah yang bawahnya pun dibuang, yang terbaik mestinya.
Nah, disitulah dikasih tahu kalau di antara kedua orang ini berkurban, tandanya diterima atau tidak hilang. Taruh di situ, nanti akan ada yang mengambil berupa geledek yang besar. Nah, setelah dilihat, nah ternyata yang masih utuh kurbannya si Qabil. Tandanya tidak diterima. Nah, oleh karena itu, karena dasarnya sifat dengki, hasud, ujub, ta'abur yang ada pada diri Qabil, maka dia pun tidak rela. Ini rekayasa bapak ini rekayasa ayah, itu bilangnya seperti itu. Maka dia pun ditinggal oleh bapaknya, oleh Adam. Hai Qabil, jaga ya keluarga. Oke ya, saya jaga. Itu kira-kira. Setelah dijaga kesempatan ini, nggak ada ayah. Bunuh Habil. Nah, disitulah Habil itu dibunuh, dieksekusi oleh Qabil. Nah, disinilah kisah pembunuhan orang yang pertama, yaitu Qabil dan Habil. Qabil dan Habil bingung mau dikemanakan, bawa ke hutan, keluar hutan. Allah mengutus, yaitu Gagak. Gagak itu membunuh temannya, saudaranya, terus dikorek-korek ditanam. Dia bilang, Qabil, aku bodoh ini, masa kalah dengan hewan. Langsung dia korek-korek dikubur seperti itu. Nah, itulah peristiwa kurban yang pertama, yaitu Qabil dan Habil. Berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sering saya sampaikan. Ibrahim alaihissalam tidak dikaruniai anak, itu lama. Dikaruniai anak umur 84 tahun. Ketika dia dalam hidupnya sebagai orang yang dermawan, ketika dia memperoleh kekayaan, memperoleh maisha penghidupan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia memanggil orang sekitar untuk makan bareng, untuk bareng-bareng makan. Itu tidak sekali dua kali, tapi sering. Sehingga banyak orang yang berkomen, Ibrahim luar biasa engkau, cari uang, cari harta, cari maisha, tetapi tidak untuk dirimu sendiri, tapi untuk orang lain. Ibrahim mendengar seperti itu, andaikan aku diberikan anak dan disuruh untuk dikurbankan, saya kurbankan. Ini bagi orang yang ketika tidak punya, kadang-kadang kan ngomongnya begitu ya. Ya anak-anak muda apalagi gitu banyak itu. Kalau saya jadi kepala sekolah, saya akan begini. Waktu dia sekolah di SPG, di PGA atau di IKIP begitu. Kalau saya dari kepala dinas di pendidikan ini, saya akan begini. Tapi setelah jadi kepala dinas, lupa umpamanya. Nah ini jangan sampai seperti itu. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu sebenarnya diperingatkan oleh Allah, itu wahyu yang Allah sampaikan itu sebenarnya adalah peringatan untuk Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu sudah punya anak yang umurnya itu kisaran 6-7 tahun, lagi senang-senangnya. Jadi jangan dikira ya nak ya, anak-anak itu semuanya. Jadi umur segini itu disukai orang tuanya. Nanti sudah gede disukai orang tuanya. Sampai tua orang tua itu sayang. Tanya Pak Guru yang punya cucu. Tanya Pak Hotib. Semakin sayang. Walaupun seperti apa, semakin sayang kepada anak-anaknya. Apalagi kalau anak itu dikategorikan qurratu ayun gitu ya. Mau ngaji, mau belajar, mau mengikuti apa kata orang tua. Nah, itu yang paling menyejukkan sekali. Nah, kalau kita perhatikan yaitu ayatnya yang berbunyi falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni albahu fanzur madza tara. Qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah dalam mimpinya. Kalau para nabi ketika mimpi itu beneran, sama
kalau para nabi mimpi dan jaganya seperti ini sama aja. Itu perintah dari Allah. Jadi ini bisa jadi karena nabi ditegur oleh Allah. Hei Ibrahim, apa katamu dulu sebelum punya anak? Ingat, sebenarnya dia bunda. Ya Allah ya Rabbi, kenapa harus dikurbankan? Gitu kira-kira. Nah ini, jadi berbeda. Kalau Nabi Adam di sana meminta petunjuk mana yang benar, mana yang salah. Kalau Nabi Ibrahim ini sudah kehidupan yang begitu luas, orang itu hidup pilihan, Pak. Mau mengikuti perintah Allah atau mengikuti nafsunya. Gambaran seperti itu. Karena apa? Karena anak itu termasuk zina. Karena anak itu hampir mohon maaf disukai oleh orang itu seperti terhadap benda-benda, terhadap pasangan, itulah anak. Oleh karena itu hidup di dunia itu pilihan. Mau pilih mengikuti hawa nafsu atau mengikuti perintah Allah. Kalau mengikuti perintah Allah, berkurbanlah. Dan kurban itu tidak bisa dinyatakan kurban kalau tidak ada pilihan. Ya kan? Ketika kita menentukan seseorang menjadi pilihan, itu kan pilihan yang juga pilihan. Itu kan ada yang lain. Ah, saya emang ini aja, yang lain dikurbankan. Kira-kira seperti itu. Bapak bangun tidur, melaksanakan ke sini, ini pengorbanan. Jadi mengorbankan tidur yang berlama-lama ya daripada kita itu berlama-lama, maka kita menginjakkan ke masjid untuk sholat berjamaah, diteruskan dengan ngaji. Nah ini pengorbanan, pilihan. Ya itulah sekedar apa itu pelaksanaan kurban yang diingatkan kembali untuk diulang-ulang. Terima kasih. Kita teruskan dari kita yaitu surah Fussilat ayat ke-15. Seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأما عاد فاستكبروا في الأرض
tanpa yang benar. Wa qalu, dan mereka berkata, man asaddu minna quwwatan, siapa yang paling kuat di antara kita? Ini sombong dan luar biasa ya. Awalam yara annallaha, apakah mereka tidak mengetahui bahwa sungguhnya Allah alladzi khalaqahum, yang telah menciptakan mereka, huwa asaddu minhum quwwah, sudah barang tentu dia Allah itu lebih dahsyat kekuatannya daripada mereka. Wa kanu, mereka orang-orang Ad, bi ayatina, dengan ayat-ayatku, yajhadun, mereka itu adalah melawan. Ya, jadi ingkar. Ya, jadi inilah orang Ad. Jadi saya tuliskan dulu. Fa arsalna alaihim, aku utus atas mereka rihan angin sor-soran yang gemuruh. Fi ayyamin nahsatin, pada hari-hari celaka. Linudhiqahum, agar mereka itu merasakan siksaanku, ya, adzabal khiz, yaitu siksaan yang hina, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wal adzabul akhirah, dan adzab akhirat, ahza wa hum la yunsarun, itu lebih hina dan mereka tidak ada yang menolongnya. Ya, hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Jadi ini di dalam Al-Quran itu ada beberapa contoh kaum yang tidak terdeteksi di dalam sejarah. Jadi setelah diungkapkan oleh Al-Quran, baru sejarawan itu berdatangan. Apakah benar Al-Quran itu menyebutkan ada kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, kaum termasuk Fir'aun gitu ya. Nah, inilah terinspirasi mereka terus mengorek-orek. Termasuknya Nabi Yusuf gitu ya. Nabi Yusuf yang adat gedung untuk penimbun sembako ya, untuk memenuhi kebutuhan rakyat, itu juga ada peninggalan bentengnya. Jadi semua yang dikisahkan oleh Al-Quran benar adanya. Tidak ada yang tidak benar, semuanya benar. Nah, ini juga kaum Ad dan kaum Samud. Kalau kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud, ya, Nabi Hud. Kalau Samud itu kaumnya Nabi Soleh. Ya, kemarin saya sampaikan yaitu kaumnya Nabi Soleh, yaitu kaum Samud yang Allah berikan unta, ya kan? Unta itu diberikan oleh Allah dalam bentuk mukjizat yang diberikan oleh Allah melalui belahan batu. Dibelah terus muncul seekor sapi yang sedang bunting. Dan akhirnya setelah besar dia pun sering mengirim ke beberapa daerah. Dia ngerti di mana yang membutuhkan, datang ke sana diperas susunya, dia jalan lagi ke tempat yang lain diperas susunya. Namun demikian dasarnya ada orang-orang yang dengki karena merasa kalau onta itu membawa kerugian bagi konglomerat waktu itu, maka disuruh dibunuh. Yang akhirnya Allah itu menimpakan azab kepada mereka, azab yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Ya, jadi itulah orang-orang yang menentang ajaran dari para rasul, itu langsung azabnya itu ditimpakan. Jadi kalau di dalam ajaran Islam itu ada beberapa dosa yang langsung Allah timpakan. Yang ada yang dosa besar, ada juga yang tidak Allah langsung timpakan. Kayak umpamanya sholat, saum, itu termasuk kalau kita meninggalkan dosa besar, tapi tidak ditimpakan ketika berada di hidup di dunia. Kalau yang ditimpakan seperti perzinaan, terus perjudian, terus pembunuhan, itu Allah timpakan langsung kepada orang-orang yang berbuat. Nanti ada juga dosa antara manusia yang sifatnya bentuk peringatan demi peringatan. Ini juga ada. Jadi kayak umpamanya siksaannya itu kayak siksaan kayak dipukul gitu ya. Yang biasanya itu menimpa kepada anak-anak kecil, kepada dirinya. Kalau orang itu merasa kalau
sering kayak kena pukul, bentuknya apapun, jatuh, ketiban barang, kok sering koreksi. Itu ada apa perbuatan itu? Itu sebenarnya Allah sayang. Diperingatkan kepada mereka yang berbuat salah, yang terus-terusan tidak mau muhasabah, tidak mau tobat, tidak minta ampun kepada yang bersangkutan. Kalaupun dia ampun hanya sandiwara, hanya pura-pura. Nah, ini peringatan, hati-hati ya. Jadi itu sebenarnya yang model-model seperti itu dijatuhkan dari kendaraan, ditabrakkan dengan kendaraan lain, terus tertimpa batu. Itu mestinya muhasabah. Ingat kembali apa yang dia perbuat dengan sesamanya. Cuma kadang-kadang lupa ya, ini biasa jatuh. Nah, jadi ini yang sering terjadi seperti itu, tapi nggak ngerasa. Ya, yaitulah keadaan manusia itu seperti itu adanya. Nah, sedangkan kaum Ad ini kaumnya Nabi Hud. Nah, kaum Nabi Hud itu ditimpa musibah yang musibah itu luar biasa, tidak pernah ditimpakan juga kepada orang lain. Kalau nggak salah, yaitu kisahnya dia itu diberikan kekeringan yang lama, Pak, sampai 3 tahun. Bayangkan. Jadi ditimpakan kepadanya, kepada umatnya, yaitu dengan kekeringan 3 tahun. Masya Allah. Dan inilah azab ya, siksaan karena menentang para nabi. Ya, kita sebagai seorang yang beriman, sebagai orang yang orang Islam, di sini ada Al-Quran. Inilah pedoman kita. Jangan kita itu lepas dari Al-Quran. Jadi kalau kita perhatikan itu tahapan-tahapannya itu ketika terhadap Nabi Hud itu juga mengerikan sekali. Jadi suatu ketika sudah lama terus mendung terjadi. Sangkanya mendung itu akan turun hujan. Terus Nabi Hud bilang, ini bukan turun hujan, bertobatlah kalian, ini pertanda akan turun azab Allah. Kenapa kalian tidak mau bertobat? Ada di antara mereka itu diberitahukan bahwa yang akan turun itu azab, langsung melihat dan dia itu langsung pingsan ketika itu juga. Nah, inilah peringatan Allah kepada orang-orang yang membangkang terhadap para nabi. Itu dengan bentuk azab yang seperti itu adanya. Dan akhirnya muncullah yaitu rihan sorsoran, yaitu angin yang dahsyat yang menggemuruh dan menyiksa mereka. Nah, inilah. Jadi sebenarnya kita menjadi umat Nabi Muhammad itu bersyukur, Pak. Banyak orang yang berbuat dosa besar, tetapi Allah masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Masih untung banget. Paling kalau Rasulullah itu memberikan peringatan-peringatan. Ya seperti tadi, hei orang-orang yang mau haji, gitu kan ya, kurban dulu lah, nggak usah kesini kalau tidak kurban. Nah ini, jadi kalau kita lihat di dalam kurban itu, Pak, kan ayatnya jelas ya. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka al-kautsar, aku berikan kepada kamu itu serba banyak. Serba banyak itu yang Allah sediakan untuk keperluan manusia itu tercukupi kalau orang itu mau usaha. Itu artinya itu. Pesannya apa? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kalian dan berkurbanlah karena Allah. Ini kalau kita lihat di situ lagi, inna syani'aka huwal abtar, bahwa sungguhnya orang yang membencimu Muhammad itulah orang yang terputus. Jadi orang yang tidak, ini maknanya banyak, yang orang yang tidak melestarikan ajaran tauhid itu al-abtar. Orang yang tidak melestarikan hukum yang ditegakkan oleh para nabi al-abtar, yang terputus. Itu maknanya banyak. Nah, kalau kita lihat di pendapat Imam Abu Hanifah,
Kurban itu wajib bagi yang punya, wajib bagi yang punya. Ya, karena nanti ada kaitannya hadis Rasulullah. Siapa yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk berkurban dan tidak mau berkurban, jangan datang ke musolaku. Nah itu menurut Imam Abu Hanifah. Tapi jumhur ulama itu, kebanyakan ulama itu menyatakan sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat ditekankan. Kalau punya ya jangan enggak gitu. Ya kalau ada pilihan-pilihan yang lain itu ya yang tidak lebih penting ya berkurban. Itu artinya. Dan kurban inilah tradisi para nabi. Tradisi para nabi dari tadi saya sampaikan, termasuk Nabi Musa ya. Nabi Musa ketika diminta oleh kaumnya, ada orang yang dibunuh terus tidak diketahui. Terus kaumnya itu meminta tolong kepada Musa, "Hai Musa, tolong, ini anakku ada yang membunuh tapi tidak ketahuan. Bagaimana caranya?" Musa memerintahkan untuk menyembelih sapi. Di dasarnya orang-orang Bani Israel suka banyak nanya. Disuruh untuk menyembelih sapi, tanya warna sapinya kayak apa, bentuk sapinya seperti apa, macam-macam. Kalau dalam ibadah, kalau memang itu firman Allah, kalau itu memang hadis Rasul, gak usah tanya-tanya. Kalau memang perintah untuk sholat, laksanakan sholat. Kalau memang Allah sudah memerintahkan untuk saum, gak usah tanya. Nanti saumnya seperti apa, gak usah. Nah ini, orang Yahudi yang banyak nanya, akhirnya dijelaskan kulitnya yang warnanya kemerah-merahan. Orang melihatnya itu senang. Nanti dijabarkan lagi, tidak pernah untuk bajak. Dan terus dijabarkan sehingga sempurna. Untuk mencari sapi yang model seperti itu susah. Ya dia harus ke kampung-kampung. Ternyata di sana itu ada sapi anak yatim. Nah disitulah harganya, karena tahu itu untuk kurban. Jadi setiap helai itu kulitnya itu dilebarkan, itu di sana uangnya ditempelkan. Selebar itulah harganya. Nah itulah dari orang-orang Yahudi yang banyak ngomong seperti itu. Ya kalau kita sudahlah kepada Al-Quran itu sami'na wa ata'na, aku mendengar dan aku akan laksanakan. Itulah yang sebenarnya harus kita perhatikan. Ya itulah kaum Nabi Soleh dan kaumnya Nabi Hud yang kena timpa azab dari Allah yang sangat-sangat menakutkan. Wa arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum 'adzabal khizy fil hayatid dunya wa 'adzabul akhirati ahza wa hum la yunsarun. Fa arsalna, utus atas mereka, 'alaihim atas mereka rihan, yaitu angin, sarsaran yang gemuruh, yang gede, fi ayyamin nahisat, yaitu pada hari yang mencelakakan, yang sial, linudhiqahum, agar mereka itu merasakan adzabal khizy, yaitu siksaan yang sangat hina, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wal adzabul akhirah ahza wa hum la yunsarun, dan siksaan neraka itu lebih menghinakan, wa hum la yunsarun, mereka tidak ada yang menolong. Ya, jadi dosa itu ada dosa yang dunia akhirat dan itu azabnya, dan ada juga azabnya itu yang akhirat saja. Nah, inilah dosa-dosa yang harus kita jauhi ya, jangan sampai kita itu berbuat perbuatan yang seperti itu. Dan ini dijelaskan siksaan yang begitu dahsyat. Itu dinyatakan bahwa di akhirat itu lebih parah, lebih dari itu siksaannya. Jadi kalau kita itu di akhirat, orang-orang yang kena siksa itu hancur kembali, terus tidak ada putus-putusnya.
Nah, itulah orang-orang Ad. Wa amma Samud fahadainahum fastahabbul 'ama. Wa amma Samud, dan orang-orang Samud fahadainahum, aku berikan petunjuk kepada mereka, fastahabbul 'ama, mereka lebih sukai kepada kegelapan. Alal huda, ketimbang petunjuk. Fa akhadathum sha'iqah, maka aku timpakan kepada mereka yaitu petir. Al-adab, yaitu petir yang berupa azab yang berupa petir. Al-hun, yaitu yang menghinakan. Bimakan yaksibun, karena apa? Karena yang mereka kerjakan. Wa najaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Akan tapi Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau dalam suatu riwayat, ketika angin ditimpakan yang dahsyat, itu untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, itu kayak silir-silir angin, Pak. Ketika itu, jadi inilah suatu bukti ya, di akhirat nanti itu Allah mampu. Di dunia saja, ketika kaumnya Nabi Hud ya, di antara mereka ada orang yang mengingkari terhadap firman-firman Allah yang diberikan kepadanya, itu orang-orang yang beriman tidak merasakan adanya angin yang gemuruh, angin yang dahsyat, itu tidak merasakan. Yaitulah Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa dengan segala sesuatu yang Allah inginkan. Nah, itulah peringatan bagi kita di zaman akhir ini. Sudah barang tentu di zaman akhir ini banyak ujian ya Pak ya, banyak ujian. Mau menyekolahkan anak harus pakai biaya, mau menyekolahkan anak dibilangnya kuliah itu hanya kebutuhan tersier. Aduh, ada pejabat ngomong seenaknya, bilangnya apa, biaya kuliah mahal dan sebagainya. Aduh, ya ada lagi, ada Tupperware. Tupperware. Aduh, macam-macam ya. Ya saya nggak tahu lah. Kalau menurut sejarah sih Pak, ketika negara itu banyak memungut pajak, itu negara sudah bangkrut. Itu jelas. Negara yang banyak pajak karena tidak bisa cari masukan dari yang lain. Masukan yang dari yang lain untuk memenuhi utang. Jadi cari pendapatan lain, yaitu dari rakyat. Semakin banyak beban rakyat, itu semakin bangkrut negara ini. Ya sudahlah, orang-orang Indonesia mah orang hebat ya. Nggak ada nasi singkong itu Pak ya. Hebat orang Indonesia. Yang orang yang paling tahan lama itu orang Indonesia. Coba Pak, kalau di luar negeri Pak, katakanlah nilai tukar itu anjlok, banyak yang stres Pak. Kalau orang Indonesia kan enggak ya, santai aja gitu ya. Itulah hebatnya orang Indonesia. Kalem gitu ya. Nah itulah yang dapat sampaikan.